Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian semua hadir hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diberkahi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya sesuatu dulu ya. Siapa di sini yang tadi malam menggunakan YouTube atau aplikasi di HP? Wah, hampir semua, luar biasa. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa belajar lewat video atau aplikasi terasa lebih seru dibanding sekedar membaca buku teks biasa? Saya Bu, karena ada gambar bergeraknya Bu, lebih mudah dipahami. Ada yang lain? Ibu, Ya? kita juga bisa langsung coba-coba Bu, kayak ada kuis atau latihan soalnya. Tepat sekali. Kalian sudah menyentuh inti dari materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang desain media interaktif, yaitu bagaimana merancang media pembelajaran yang tidak hanya dilihat, tetapi juga dirasakan dan dilakukan oleh siswa. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dan jenis media interaktif. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi komponen dan prinsip desainnya. Dan ketiga, kalian dapat mengenal langkah pengembangannya. Siap? Siap Bu. Baik, kita mulai dari yang paling mendasar. Apa itu media interaktif? Sebelum Ibu jelaskan, coba tebak dulu. Menurut kalian, apa perbedaan buku teks biasa dengan sebuah aplikasi belajar seperti Duolingo? Lebih menarik Bu. Ya Bu, kalau buku teks kita cuma membaca, kalau aplikasi kita bisa jawab soal dapat poin Bu. Bagus, bagus Zulkifli. Nah, dari jawaban itu kita bisa tarik sebuah definisi. Media interaktif adalah media pembelajaran yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan konten. Artinya, siswa tidak sekedar menonton atau membaca. Mereka bisa mengklik, menjawab, mengeksplorasi, dan mendapat respon langsung dari sistem. Nah, ada 3 kata kunci di sini. Pertama, aktif kognitif. Media ini merangsang proses berpikir kritis. Kedua, ada 2 arah. Pengguna turut berpartisipasi, bukan hanya pasif menerima. Dan ketiga, ada umpan balik. Sistem langsung merespon setiap tindakan pengguna. Bu, kalau begitu apakah PowerPoint yang guru tampilkan di kelas itu termasuk media interaktif? Nah, pertanyaan yang sangat bagus, Gunawan. Jawabannya belum tentu. PowerPoint biasa hanya satu arah. Guru menampilkan, siswa menonton. Tapi jika PowerPoint itu disisipkan kuis, tombol navigasi pilihan atau video yang bisa dikontrol siswa, maka bisa mendekati interaktif. Kuncinya ada pada partisipasi aktif pengguna. Paham? Paham Bu, jadi interaktif itu bukan soal alatnya, tapi soal bagaimana kita menggunakannya. Tepat sekali. Kalian sudah berpikir seperti seorang desainer pembelajaran. Luar biasa. Selanjutnya, jenis-jenis media interaktif. Sekarang kita lanjut ya. Ternyata media interaktif itu tidak hanya satu jenis. Ada banyak ragamnya. Ibu akan sebutkan 6 jenis. Dan sambil mendengarkan, kalian coba bayangkan mana yang pernah kalian gunakan ya. Yang pertama adalah game edukatif, pembelajaran melalui permainan yang menyenangkan. Kalian pernah main game di HP yang ternyata isinya pelajaran? Itu contohnya. Pernah Bu, ada yang game tentang matematika, kita harus menjawab soal bertanya Bu. Betul, itu game edukatif. Kedua, video interaktif yang dilengkapi kuis di tengah-tengah atau pilihan cabang navigasi.
Jadi kita bisa memilih alur cerita atau topik yang ingin dipelajari. Ketiga, ada simulasi digital, memodelkan situasi nyata dalam lingkungan virtual. Misalnya, praktikum kimia yang dilakukan di laboratorium virtual tanpa harus menyentuh bahan kimia sungguhan. Wah, itu awal ya Bu. Berarti tidak perlu takut meledak. Wah, betul sekali. Siswa Zulkifli ini itulah salah satu keunggulan simulasi digital, aman dan bisa diulang sebanyak mungkin tanpa risiko. Nah, lanjut. Keempat adalah iModul, modul digital yang dilengkapi hyperlink, animasi, dan asesmen langsung di dalamnya. Kelima ada peer learning, pengalaman belajar menggunakan teknologi virtual reality atau augmented reality yang sangat imersif. Dan keenam ada adaptive learning, sistem cerdas yang menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing siswa. Oh, adaptive learning itu seperti artificial intelligence ya? Oh, Gunawan punya pengamatan yang tajam ya. Adaptive learning memang memanfaatkan prinsip kecerdasan buatan untuk menganalisis pola belajar siswa dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi. Pertanyaan yang sangat cerdas. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Bagaimana cara mendesain media interaktif yang baik. Slide ini menampilkan 5 komponen utama. Ibu akan jelaskan satu persatu dan kalian boleh langsung bertanya jika ada yang kurang jelas. Komponen pertama, antarmuka atau user interface atau tampilan visual media harus menarik, intuitif, dan ramah pengguna. Bayangkan kalian membuka aplikasi yang tampilannya berantakan, tombolnya susah ditemukan, pasti malas lanjutkan? Iya Bu, seperti website yang penuh iklan pop-up langsung malas buka. Contoh yang sangat relevan. Itulah mengapa AI yang baik itu krusial. Komponen kedua, interaktivitas. Sesuai elemen klik, drag drop, dan navigasi harus responsif dan mudah diprediksi pengguna. Ketiga ada multimedia, perpaduan teks, gambar, audio, video, dan animasi yang harmonis, bukan asal campur. Tapi kalau kebanyakan animasi bukannya malah bikin pusing ya? Betul, ada prinsip dalam desain multimedia yang disebut coherence prinsip yang tidak relevan sebaiknya dihilangkan agar tidak membebani kognitif siswa. Nah, komponen keempat, asesmen, kuis latihan, dan umpan balik otomatis harus terukur dan bermakna. Dan kelima, navigasi, alur pembelajaran harus logis dan mudah diikuti. Selain komponen, ada juga kerangka kerja yang sangat populer dalam dunia teknologi pendidikan, yaitu model STAR. Model ini menggambarkan 4 level integrasi teknologi. Tingkat pertama, substitusi, teknologi sekedar menggantikan alat lama. Misalnya, papan tulis diganti slide. Kedua, augmentasi, teknologi meningkatkan fungsi. Misalnya, slide ditambah hyperlink. Ketiga, modifikasi, teknologi mendesain ulang tugas belajar. Dan tertinggi, redefinisi, teknologi menciptakan tugas belajar yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Berarti membuat simulasi virtual lab itu ada di level redefinisi ya, Bu? Karena sebelumnya tidak bisa dilakukan tanpa teknologi. Tepat sekali, sudah memahami model sound dengan sangat baik. Sekarang untuk prinsip desainnya ada 6 prinsip. Learning centered, berpusat pada kebutuhan siswa. Engaging, menarik dan memotivasi. Usable, mudah digunakan. Accessible, dapat diakses di berbagai perangkat. Meaningful, kontennya bermakna. Dan measurable, kemajuan belajarnya terukur. Nah, adapun langkah pengembangan tools.
Dan sekarang anggaplah kalian ingin membuat media interaktif sendiri. Kira-kira dari mana kalian mulai? Langsung bikin desainnya, Bu. Itu naluri seorang kreator memang, tapi dalam dunia pengembangan media yang profesional, ada tahapan yang harus dilalui agar hasilnya efektif. Ada 5 langkah. Yang pertama ada analisis. Sebelum mendesain apapun, kita harus mengidentifikasi siapa target penggunanya, apa kebutuhan belajar mereka, dan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Langkah 2 yaitu desain. Barulah kita memulai storyboard, alur konten, dan wireframe, semacam sketsa kasar tampilan media kita. Bu, wireframe itu apa ya? Wireframe itu seperti sketsa dengan denah rumah sebelum dibangun, hanya garis-garis dasar yang menunjukkan di mana letak tombol, teks, gambar, dan elemen lainnya, tanpa warna atau detail visual. Ini untuk merancang tata letak dulu. Nah, langkah 3 ada produksi. Disinilah kita mulai mengembangkan konten multimedia sesungguhnya dan membuat kode interaktivitasnya. Langkah 4 ada uji coba. Ini sangat penting. Kita evaluasi media tersebut melalui ahli materi, ahli media, dan uji coba kelompok kecil siswa. Tidak boleh langsung dipakai massal tanpa diuji dulu. Langkah 5 ada revisi dan implementasi. Berdasarkan masukan dari uji coba, kita perbaiki, lalu terapkan dalam pembelajaran. Bu, kalau uji cobanya menunjukkan banyak kekurangan, berarti harus ulang dari awal ya? Belum tentu dari awal. Biasanya kita kembali ke tahap yang bermasalah saja. Proses ini disebut iteratif, berulang dan terus disempurnakan. Nah, sekarang kita lihat tools atau perangkat yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada Canva, yang mungkin sudah familiar untuk presentasi dan infografis interaktif. Ada H5P yang gratis dan open source, sangat cocok untuk membuat kuis, video interaktif, dan presentasi interaktif berbasis web. Ada juga artikulasi Storyline dan Adobe Captivate untuk e-learning yang lebih profesional, serta Genially dan Google Chrome yang mudah digunakan. Bu, H5P itu gratis, bisa dipakai juga. Ya, H5P bisa diintegrasikan dengan platform seperti Google Sheets atau Moodle, dan gratis digunakan, sangat cocok untuk proyek siswa. Bahkan untuk mata pelajaran yang berbeda pun ada contoh implementasinya. Untuk IPA ada simulasi lab virtual, untuk matematika ada game puzzle, untuk IPA IPS ada peta interaktif, dan sebagainya. Nah, kita hampir sampai di penghujung materi. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah evaluasi media yang sudah kita buat. Ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan saat menilai sebuah media interaktif. Nah, kualitas konten dan keakuran materi. Media secanggih apapun tidak berguna jika isinya salah. Kedua, kemudahan navigasi, apakah pengguna yang bisa menggunakannya tanpa bingung. Ketiga, tingkat interaktivitas, seberapa aktif pengguna terlibat. Keempat, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Dan kelima, aksesibilitas, biasa diakses di berbagai perangkat. Bu, bagaimana cara mengukur tingkat interaktivitas sebuah media? Apakah ada skala atau tolak ukurnya? Nah, pertanyaan yang sangat mendalam. Ada beberapa instrumen evaluasi media yang bisa digunakan, seperti skala penilaian dari LOR, Learning Object Review Instrument, atau instrumen yang dikembangkan oleh ahli teknologi pendidikan seperti Walter dan Hayes. Intinya, kita menilai beberapa banyak kontrol yang dimiliki pengguna dan seberapa bermakna interaksi tersebut bagi proses belajar.
Baik, sebelum kita simpulkan, ada sebuah kutipan yang sangat relevan di slide ini. Media interaktif bukan sekedar alat, melainkan transformasi cara belajar pada abad ke-21. Ada pendapat kalian tentang kutipan ini? Saya, Bu. Baik, Menurut saya itu benar, Bu, karena media interaktif mengubah peran siswa dari yang pasif menjadi aktif. ada yang lain? Dan mengubah peran juga, Bu. Guru jadi fasilitator bukan satu-satunya sumber informasi. Luar biasa, sangat menyentuh poin yang sangat penting. Di era digital ini, guru bertransformasi menjadi fasilitator dan desainer pengalaman belajar. Itulah fasilitator dan desainer pengalaman belajar. Nah, itulah esensi dari materi kita hari ini. Baik, anak-anak, mari kita rangkum bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada 3 poin kunci yang perlu kalian ingat. Pertama, interaktivitas terbukti meningkatkan keterlibatan dan pretensi belajar siswa secara signifikan. Siswa yang aktif berpartisipasi akan lebih mudah mengingat materi. Kedua, desain media yang baik harus memadukan estetika, fungsi dan tujuan pedagogis yang jelas, bukan sekedar tampilan cantik tapi harus bermakna. Ketiga, evaluasi berkelanjutan memastikan efektivitas media dalam proses pembelajaran. Kita tidak bisa berhenti di tahap produksi saja. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian eksplorasi aplikasi H5P atau Canva dan coba buat satu konten interaktif sederhana. Boleh kuis, video interaktif atau presentasi interaktif sesuai mata pelajaran favorit kalian. Hasilnya kita diskusikan minggu depan. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Ada, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Kalian luar biasa. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk menjadi generasi yang tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga merancang teknologi untuk belajar. Mari kita tutup dengan doa bersama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.